Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo di mana saja Anda berada, kita berjumpa di program Lensa Banjar Sepekan. Program ini merupakan rangkaian kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya Muhammad Ihsan, inilah Lensa Banjar Sepekan selengkapnya. Mitra Kominfo, dalam rangka percepatan vaksinasi di Indonesia, khususnya Kabupaten Banjar, Kapolres Banjar Doni Hadi Santoso dan Kapolda Kalimantan Selatan Rihwanto mengikuti Zoom meeting terkait peninjauan kegiatan vaksinasi serentak untuk mencapai kekebalan masyarakat. Masyarakat diharapkan bersedia ikut vaksinasi sehingga dalam 1 bulan akan tercapai target vaksinasi 92% di Kabupaten Banjar. Dalam rangka percepatan vaksinasi di Indonesia, khususnya Kabupaten Banjar, Kapolres Banjar Doni Hadi Santoso dan Kapolda Kalimantan Selatan Rihwanto mengikuti Zoom meeting terkait peninjauan kegiatan vaksinasi serentak untuk mencapai kekebalan masyarakat yang digelar di ruang terbuka hijau Albasia, Martapura. Dalam keterangannya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Yasna Hairina mengatakan, capaian vaksinasi saat ini untuk umum 84,72%, lansia 77,23%, dan anak 46,39%. Ditambahkan Yasna, dari 18 Januari hingga saat ini, sebanyak 1.590 kasus, diantaranya 479 kasus aktif, 1.104 sembuh, dan 7 orang meninggal dunia, di mana 6 kasus belum vaksin dan 1 kasus vaksin dosis 1. Capaian vaksin hari ini di Kabupaten Banjar 84%, kemudian vaksin 2-nya 42%. Yang hari ini 479 yang aktif. Kemudian isoter, alhamdulillah sudah tidak ada lagi tamu kita di guest house ya. Sudah pulang semua. Kemudian yang isoman 465 orang. Oke, jadi dari 18 Januari sampai sekarang itu ada 1.590 kasus. Tapi yang sembuh juga sudah 1.104. Jadi sudah banyak yang sembuh juga, alhamdulillah. Apakah ada yang meninggal dunia? Meninggal ada 7, 6 itu belum vaksin. 1 baru vaksin sekali. Ya, jadi mudah-mudahan dengan dengan kejadian ini ya, vaksin itu memang diperlukan karena memang terbukti 60 nasional ya, 60 hampir 70% itu yang meninggal, kasus meninggal itu memang belum divaksin. Ya. Sementara itu, Kapolres Banjar yang diwakili Kabak Operasional Polres Banjar, Abdul Mufid, menyampaikan sesuai arahan Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk menggalakkan percepatan vaksinasi secara serentak agar meningkatkan imun masyarakat sehingga dapat mengantisipasi serangan virus yang ada. Dirinya berharap masyarakat Kabupaten Banjar bersedia ikut vaksinasi sehingga dalam 1 bulan ini tercapai target vaksinasi 92% di Kabupaten Banjar. Meeting ini yaitu percepatan vaksinasi secara nasional serentak untuk meningkatkan imun terhadap masyarakat. Supaya tadi yang dijelaskan oleh Ibu Dinkes tadi, kita ini berusaha membantu masyarakat supaya masyarakat kita daya tubuhnya, daya tahannya lebih, sehingga untuk bisa mengantisipasi serangan virus yang ada. Dan sesuai data yang Ibu juga sampaikan, bahwa ada 7 kematian itu diantaranya 6. Itu adalah yang tidak tervaksin, yang 1 tervaksin. Oleh sebab itu, kita lakukan percepatan ini, baik sosialisasi, himbauan, maupun langkah yang lebih nyata, yaitu operasi. Kita dari pihak pemerintah membantu supaya masyarakat kita sehat. Dengan dia sehat, mudah-mudahan Indonesia segera maju dan kuat. Hadir dalam kegiatan ini perwakilan Kodim 1006 Banjar, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar Ahmad Solhan, Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar Faisal, dan stakeholder lainnya. Tim Suara Banjar melaporkan.
Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur kukuhkan Ketua dan Pengurus Dekranasda Kabupaten Banjar masa bakti 2021 sampai 2024. Diharapkan dengan pengurus baru dapat menjadi lembaga mitra pemerintah yang handal dan manis dalam mendukung pembangunan ekonomi. Selain itu, juga bisa dapat menumbuhkan wirausaha baru, membina dan mengembangkan produk kerajinan yang berkualitas. Diawali dengan pembacaan surat keputusan atau SK dari Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Provinsi Kalimantan Selatan, Hajah Raudatul Jannah Sahbairiddur, yang dibacakan protokoler, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur kukuhkan Ketua dan Pengurus Dekranasda Kabupaten Banjar masa bakti 2021-2024 di Gedung Dekranasda Kabupaten Banjar. Bupati Banjar yang juga selaku pembina Dekranasda Kabupaten Banjar mengatakan dirinya memberikan dukungan penuh kepada para pengurus Dekranasda Kabupaten Banjar untuk menjalankan program-program kerja kepengurusan. Bupati berharap dengan kepengurusan baru dapat menjadi lembaga mitra pemerintah yang handal dan manis dalam mendukung pembangunan ekonomi. Selain itu juga dapat menumbuhkan wirausaha baru, membina dan mengembangkan produk kerajinan berkualitas, dan mampu memberikan fasilitasi kepada perajin dalam rangka akses pembiayaan, bahan baku, informasi dan teknologi guna peningkatan ekonomi. Pengukuhan ini ditandai dengan penyematan PIN oleh pembina Dekranasda Haji Saidi Mansur kepada Ketua Dekranasda Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias. Sementara itu, Ketua Dekranasda Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias menjelaskan rencana ke depan sebagai langkah awal akan melakukan rapat koordinasi, juga menyiapkan program kerja dan menuntaskan PR yang sudah dirancang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Rencana ke depannya mungkin kami layaknya Dekranasda Kabupaten Kota lain. Langkah awal tentu kami melaksanakan rapat koordinasi, kemudian menyiapkan program-program kerja, kemudian menuntaskan PR-PR yang kemarin yang sudah kami rancang, yang insya Allah mudah-mudahan mohon doa, mohon dukungan semua pihak agar kiranya dapat terrealisasi di tahun ini. Ya, kami akan mendata lagi, mengupdate lagi data-data para perajin, kemudian arahnya juga Dekranasda ini kebetulan lokasinya ada di lokasi yang strategis, merupakan etalase dari Kota Martapura yang juga tercantum dalam visi misi Bapak Bupati Banjar beserta Bapak Wakil Bupati Banjar, sehingga saya optimis pembangunan Dekranasda ke depan insya Allah akan membawa perubahan besar di wajah Kota Martapura khususnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Harapannya tentu kami ingin secepatnya bisa terrealisasi, terutamanya untuk membangkitkan pemulihan ekonomi di tengah-tengah masyarakat kita. Kemudian bagaimana memberdayakan para perajin lokal, bagaimana produknya bisa diterima, kemudian bagaimana pariwisata di Kabupaten Banjar bisa lebih dikenal lagi oleh masyarakat luas. Dan alhamdulillah kemarin kami sudah menerima sekitar kurang lebih 2 sampai dengan 3 kunjungan dari kabupaten kota lain, terutama dari Kalteng ya, Bu Kepala Dinas, dari Pulau Pisau, kemudian juga dari Kasongan ya. Alhamdulillah mereka antusias sekali. Kita sudah didukung dengan sumber daya alam, sumber daya manusia yang mungkin perkotaan tidak punya. Sumber daya alam contohnya seperti Lok Baintan, kemudian Tahura ya. Walau itu termasuk wilayah binaan dari provinsi, tapi itu juga masuk dalam wilayah Kabupaten Banjar. Sehingga saya optimis sekali bersama para dinas terkait bekerja sama, mudah-mudahan bisa mengharumkan nama Kabupaten Banjar ke depannya. Adapun susunan pengurus Dekranasda Kabupaten Banjar diantaranya Ketua Hajah Nurgita Tias, Wakil Ketua Hajah Fatmawati, Ketua Harian I Gusti Made Suryawati, Wakil Ketua Harian Tantri Ferawati, Sekretaris Lili Agustriana, dan Bendahara Mariani. Turut hadir para asisten, staf ahli, para kepala SKPD, pimpinan perusahaan daerah, kepala cabang Bangkalse Martapura, serta Dandim 1006 Banjar. Fahrizal Rib'ah, Suara Banjar melaporkan.
Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur membuka gathering bersama Bank Kalsel, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta aparat desa sekabupaten Banjar terkait pengelolaan keuangan dan aset desa dalam menggunakan IBB, Internet Banking Business. Dalam gathering ini menginformasikan mengenai transaksi non-tunai IBB agar pengelolaan keuangan lebih transparan dan dapat diakses simultan data secara tepat waktu. Tata Kelola Dana Desa Kabupaten Banjar (MCP KPK 2021) mendapat nilai 100 dari KPK dan terbaik se-Kalimantan Selatan. Hal ini diharapkan bisa memicu kepala desa dan aparatnya untuk mempertahankan komitmen bersama. Hal tersebut dikatakan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur saat membuka gathering bersama Bank Kalsel, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta aparat desa se-Kabupaten Banjar, yakni tentang pengelolaan keuangan dan aset desa dalam menggunakan IBB atau Internet Banking Business di salah satu hotel di kota Banjarbaru. Bupati Banjar juga memberikan apresiasi atas dilaksanakannya gathering sekaligus sosialisasi untuk 277 aparat desa. Menurut Bupati, kegiatan ini sangat bermanfaat untuk mengontrol dan memberikan transparansi keuangan desa. Juga untuk Bank Kalsel yang memfasilitasi, serta Dinas PMD serta stakeholder lainnya. Gathering sekaligus sosialisasi ini menginformasikan mengenai transaksi non-tunai IBB agar pengelolaan keuangan lebih transparan dan dapat diakses simultan dana secara tepat waktu. IBB sendiri adalah aplikasi milik Bank Kalsel dengan keuntungan seperti mengetahui portfolio, mutasi, history, online overbooking, transfer batch, dan viral dengan akses mudah 24 jam. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas PMD Kabupaten Banjar, Syahrialudin, dan Kepala Kantor Bank Kalsel Cabang Martapura, Iwan. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Kepala Subdirektorat Pemulihan dan Peningkatan Perumahan BNPB Agus Rianto lakukan silaturahmi dengan Bupati Banjar. Silaturahmi ini bertujuan untuk memonitoring pelaksanaan bantuan stimulan rumah bagi korban terdampak banjir di wilayah Kalimantan Selatan 2021. Sebanyak 9 kabupaten yang terdampak dan sebesar 22,9 miliar rupiah disalurkan untuk 1054 kepala keluarga. Direktur Pemulihan dan Peningkatan Fisik BNPB lakukan silaturahmi ke Kabupaten Banjar, diwakili Kepala Subdirektorat Pemulihan dan Peningkatan Perumahan BNPB Agus Rianto dan diterima oleh Bupati Banjar Haji Saidi Mansur di Mahligai Sultan Adam Martapura. Silaturahmi ini dalam rangka monef kegiatan bantuan stimulan perbaikan rumah pasca banjir dan tanah longsor tahun 2021. Kepala Subdirektorat Pemulihan dan Peningkatan Perumahan BNPB Agus Rianto menjelaskan, tujuan silaturahmi adalah untuk memonitoring pelaksanaan bantuan stimulan rumah bagi korban terdampak bencana banjir di wilayah Kalimantan Selatan tahun 2021. Ada sebanyak 9 kabupaten yang terdampak, sebesar 22,9 miliar rupiah diberikan kepada 1054 kepala keluarga yang terdiri dari kategori rusak berat, sedang, dan ringan. Ditambahkan Agus, stimulan ini wujud perhatian pemerintah pusat kepada daerah. Adapun stimulan rusak besar mendapatkan 50 juta rupiah, rusak sedang 25 juta rupiah, dan rusak ringan 10 juta rupiah. Bantuan ini bukan bantuan langsung tunai, tapi untuk perbaikan rumah yang rusak akibat terdampak banjir. Agus optimis bantuan cepat terselesaikan sehingga apa yang menjadi hak masyarakat bisa lebih cepat didapatkan. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar Ahmad Solhan mengatakan pihaknya diinstruksikan untuk menyelesaikan bantuan stimulan ini dan sekarang sudah memasuki tahap mentransfer ke rekening masing-masing masyarakat yang mendapatkan. Bantuan stimulan ini sudah diberikan aturan petunjuk teknisnya oleh pemerintah daerah. Tata cara pengambilan maupun pembayaran dengan aturan bukan untuk dana konsumtif sehari-hari, tetapi untuk perbaikan rumah. Fahrizal Rif'ah, Suara Banjar melaporkan.
Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menyambut kunjungan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Audi Joinaldi dan rombongan. Kunjungan silaturahmi tersebut terkait peninjauan beberapa venue dan tempat penginapan di Kabupaten Banjar menyongsong pelaksanaan MTQ Nasional ke-29 di Provinsi Kalimantan Selatan yang akan digelar dari tanggal 10 sampai 19 Oktober 2022 mendatang. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur didampingi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ikhwan Syah, serta Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar Najwa Nur menyambut kunjungan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Audi Joinaldi beserta rombongan di Mahligai Sultan Adam Martapura. Kunjungan silaturahmi ini terkait peninjauan beberapa venue dan tempat penginapan di Kabupaten Banjar menyongsong pelaksanaan Musabaqah Tilawat Quran Nasional ke-29 di Provinsi Kalimantan Selatan 10 hingga 19 Oktober 2022 mendatang. Dikatakan Audi Joinaldi yang juga selaku Ketua LPTQ Sumatera Barat, kunjungannya kali ini adalah ingin mempersiapkan fasilitas transportasi dan akomodasi yang layak bagi kontingen peserta MTQ Provinsi Sumatera Barat. Audi menambahkan, dengan persiapan yang matang dan hubungan baik dengan pemerintah Kabupaten Banjar akan menjadi modal bagi kontingen MTQ Sumatera Barat untuk memperoleh prestasi bagus di ajang MTQ ke-29 Kalimantan Selatan mendatang. Sementara itu, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menyambut baik akan permintaan Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Joinaldi. Pemerintah Kabupaten Banjar akan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik terkait penginapan dan transportasi dalam pelaksanaan MTQ mendatang. Tidak lupa, Bupati mengucapkan terima kasih atas sharing pengalaman yang diberikan. Diharapkan hubungan yang terjalin ini bisa berlanjut ke depannya dan bisa saling memberikan manfaat untuk masing-masing daerah. MTQ Nasional ke-29 Kalimantan Selatan tahun 2022 dilaksanakan di 3 wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar. Khairin Fuad, Suara Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur melepas rombongan gathering bersama tim penggerak PKK Kabupaten Banjar yang berangkat ke Pantai Batakan Baru, Kabupaten Tanah Laut. Tujuan pelepasan gathering adalah untuk menjalin kebersamaan serta silaturahmi bersama Dharma Wanita Persatuan dan istri para kepala SKPD. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur bertempat di Mahligai Sultan Adam Martapura melepas rombongan gathering bersama tim penggerak PKK Kabupaten Banjar yang berangkat ke Pantai Batakan Baru, Kabupaten Tanah Laut. Tujuan pelepasan gathering adalah untuk menjalin kebersamaan serta silaturahmi bersama Dharma Wanita Persatuan dan istri kepala SKPD. Bupati berpesan untuk menjaga keselamatan selama di perjalanan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ditambahkan Bupati, kegiatan gathering ini berlangsung selama 1 hari dengan berbagai permainan seperti tarik tambang, bakiak, voli pantai, dan lain sebagainya. Sebelum membuka baca pantun aja. Jalan-jalan ke pasar ikan, membeli ikan asin dan gurami. Kegiatan gathering kita laksanakan jalin kebersamaan dan silaturahmi. Bunyi gerimis di pagi hari, banyak itik bersingkup di sarangnya. Mari kita bersilaturahmi melalui gathering dengan penuh bahagia. Kegiatan bisa berjalan dengan lancar karena kegiatan ini mungkin memakan waktu 1 hari saja. Biasanya kan gathering ini atau keluar kota memakan waktu 1-2 hari. Pelepasan tersebut disaksikan Sekda Banjar Haji Muhammad Iban, para asisten, dan para kepala SKPD lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banjar. Umar Zidan, Suara Banjar, melaporkan.
Mitra Kominfo, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Hajah Nurgita Tias, membuka rakor kolaborasi Gerakan Bina Masyarakat Desa Berkualitas Unggul Gitaku Peduli bersama SKPD Banjar. Kolaborasi yang dilakukan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar meliputi 10 program pokok PKK dan mewujudkan kerja nyata dari hasil MOU yang dilakukan tahun lalu. Kolaborasi yang akan dilakukan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD Banjar meliputi 10 program pokok PKK, mewujudkan kerja nyata dan dari hasil MOU yang dilakukan tahun lalu. Demikian disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias saat membuka rapat koordinasi kolaborasi Gerakan Bina Masyarakat Desa Berkualitas Unggul atau Gitaku Peduli bersama SKPD di Mahligai Sultan Adam, Martapura. Dikatakannya tidak terlalu jauh dari rancangan-rancangan tahun lalu, namun pada tahun ini berbedanya bukan hanya sekedar program, tetapi sudah masuk dalam aksi nyata untuk sama-sama turun ke desa yang akan dilaksanakan setelah bulan Ramadan. Dijelaskannya saat ini sebanyak 16 SKPD terkait yang bekerja sama dengan tim penggerak PKK, salah satunya Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar. Dilakukan dengan SKPD. Kolaborasi yang akan dilakukan dengan SKPD tentu meliputi 10 program pokok PKK. Kemudian juga mewujudkan kerja nyata dan dari hasil MOU yang dilakukan di tahun kemarin. Ya hari ini Alhamdulillah beberapa SKPD melengkapi kehadirannya. Para camat juga hadir dan tadi saya juga sempat mengabsen beberapa ibu camat yang harus hafal dan mengetahui desa mana saja yang mereka bina. Ya mungkin tidak terlalu jauh ya dari rancangan-rancangan di tahun yang lalu, namun pada tahun ini yang lebih berbedanya bukan hanya sekedar program, tapi sudah masuk dalam aksi nyata untuk sama-sama turun ke desa. Yang insya Allah akan kami selenggarakan setelah bulan Ramadan. Salah satu perwakilan SKPD, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar, I Gusti Made Suryawati mengaku sangat mengapresiasi kolaborasi tersebut. Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar sudah mulai melaksanakan kolaborasi dengan Gitaku Manis, dengan PKK, itu di pelatihan-pelatihan air guci, pelatihan sasirangan, juga halal dan PIRT. Juga kita nih sudah melaksanakan roadshow operasi pasar minyak goreng, yang mana minyak goreng lagi berkurang baik di retail modern maupun di pasar tradisional. Jadi untuk membantu masyarakat di Kabupaten Banjar agar jangan sampai panik buying, jadi kami juga sudah melaksanakan roadshow pasar murah di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Banjar. Hendra Zidan, Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Ketua Wilayah Rapi 02 Banjar Badrudin membenarkan kepengurusan baru Rapi Lokal 143020 untuk masa bakti 2022 sampai 2025 di Desa Sungai Luar Bukit Batu, Kecamatan Aranio. Pengukuhan kepengurusan ditandai dengan pembacaan ikrar dan visi misi Rapi. Usai pengukuhan berita acara, bendera Pataka diserahkan Ketua Rapi Lokal kepada Rapi Kecamatan. Pengukuhan Rapi Lokal 143020 untuk masa bakti 2022 sampai 2025 di Desa Sungai Luar, Bukit Batu, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar. Kegiatan pengukuhan sekaligus peringatan hari ulang tahun ke-7 Rapi tersebut dihadiri Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar, M. Hamdani. Hamdani mengatakan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pihaknya bersama pengurus Rapi 2 Kabupaten Banjar. Pada saat tingginya wabah COVID-19, Dinas Kominfo bersama pengurus Rapi menyusur pasar-pasar, turun ke jalan, membagikan masker dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan. Penyaluran berbagai bantuan untuk korban bencana banjir, kemudian juga pada saat terjadinya wabah COVID ini juga
Dinas Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar bersama dengan Rapi 02 wilayah Kabupaten Banjar itu juga memberikan bantuan seperti misalkan masker, kemudian juga kami berkeliling ke pasar-pasar, kemudian mendirikan posko juga dalam mengedukasi masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan. Ketua Rapi Wilayah 2 Kabupaten Banjar, Badrudin, mengatakan, peserta kegiatan pengukuhan sekaligus ulang tahun Rapi Kecamatan Aranio ini sudah dilakukan jauh hari. Peserta kegiatan sendiri tidak hanya dari Kabupaten Banjar, tapi juga ada dari Banjarbaru, Tapin, Tanah Laut, Marabahan, dan Sungai Danau. Untuk Aranio sangat aktif karena di sini seperti kita bilang tadi sinyal yang tidak ada, jadi komunikasi ada warga yang tenggelam itu cepat tersampaikan, dan alhamdulillah mereka bisa dengan beberapa desa yang sangat terpencar hari ini bisa berkumpul, artinya bersama-sama untuk komitmen membantu masyarakat dalam hal komunikasi. Kedua, secara langsung mengakomodir dari beberapa rapi lokal kecamatan, yang mana saat ini kita tahu bersama situasi cuaca yang sangat tidak bersahabat. Kita sudah membentuk tim tersendiri, namanya TRC-KB, tim reaksi cepat informasi komunikasi bencana, dan alhamdulillah itu sudah berjalan dari mulai bulan Januari. Datang yang pastinya sewilayah Kabupaten Banjar, dan kita karena rasa ikatan anggota Rapi itu kuat, jadi ada dari Palehari, ada juga dari Banjarmasin, juga dari Marabahan, dari Sungai Danau ada. Jadi mereka tuh sudah akrab di udara, tapi belum akrab di darat. Jadi dengan momen inilah mereka saling bersilaturahmi. Pengukuhan kepengurusan ditandai dengan pembacaan ikrar dan visi misi Rapi. Usai pengukuhan, berita acara dan bendera petaka diserahkan Ketua Rapi Lokal kepada Rapi Kecamatan. Pengukuhan pengurus Rapi Lokal Kecamatan Aranio juga dihadiri perwakilan Polsek Aranio. Seluruh pembakal di Kecamatan Aranio, anggota Rapi baik di wilayah tersebut maupun Kabupaten Banjar dan tamu undangan lainnya. Tim Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, demikian program Lensa Banjar sepekan untuk edisi hari ini. Jangan lupa untuk selalu menaati protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi. Saya Muhammad Ihsan, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucap terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.